Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya mau tetap percaya kabar kita dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang rancangannya selalu yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam renungan malam kali ini saya mau belajar. Kita sama-sama belajar. Kita buka dari Hakim-Hakim 8, kisah tentang seorang yang bernama Gideon. Bagaimana kita tahu ketika Tuhan hendak menjadikan seorang Gideon sebagai pahlawan? Di mana Tuhan menemukan Gideon? Dia ada di dalam sebuah lubang pengirikan dan dia sedang bersembunyi. Dia sedang merasa ketakutan, merasa nggak layak, merasa nggak mampu bahwa dia bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Tapi kita semua tahu bagaimana Gideon malah menjadi pahlawan yang sangat gagah perkasa dan berhasil melepaskan orang Israel dari tangan orang Midian. Nah, ketika Gideon berhasil melepaskan orang Israel dari tangan orang Midian, bangsa Israel datang kepada Gideon dan bilang, "Ayo, kau jadi pemimpin bagi kami. Baiklah engkau memerintah." Begitu kata bangsa Israel dalam Hakim-Hakim 8 ayat 22. Tapi Gideon menjawabnya dengan sangat baik. Apa yang Gideon katakan? "Oh, no. Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku gak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu." Gideon tidak menjadi seorang yang gila jabatan, tidak menjadi seorang yang gila hormat, gila pengakuan. Tapi Gideon dengan rendah hati, dengan rendah diri, dia datang kepada bangsa itu. Dia bilang, enggak. Tetap Tuhanlah yang layak disembah. Tetap Tuhanlah yang akan memerintah setiap kalian. Tapi di satu peristiwa, Gideon berkata kepada mereka seperti ini. "Satu hal aja yang aku minta dari kamu, ya. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahan." Jadi ketika bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa lain, mereka akan melakukan yang namanya penjarahan, ya. Dan itulah yang menjadi saya mau katakan dalam kisah ini menjadi jerat bagi Gideon. Kenapa begitu? Kita lanjutkan ceritanya. Bagaimana bangsa Israel dengan sangat sukarela datang membawa anting-anting jarahan itu, ya, anting-anting emas orang Ismail. Dan Alkitab mencatat pada ayat 26, berat anting-anting itu mencapai 1.700 shekel emas. Kalau dikonversikan kepada kilogram, itu mencapai sekitar 19 kilogram emas. Jumlah yang sangat banyak. Dan Alkitab bilang itu baru anting, belum yang lain, ya. Belum bulan-bulanan, perhiasan telinga, kain ungu muda, belum kalung rantai dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Gideon lakukan dengan anting-anting itu, emas sebesar 19 kg itu? Gideon membuat sebuah baju efod. Baju efod adalah baju yang harus dipakai oleh seorang imam ketika dia hendak menghadap kepada Tuhan. Jadi ini bukan baju sembarangan, tapi ini adalah sesuatu yang secara keagamaan, secara ritual keagamaan, ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, dalam kehidupan rohani orang Israel pada saat itu. Sehingga Gideon membuat efod dari semuanya itu. Gideon membuat efod, baju efod. Dan Alkitab katakan di ayat ke-27, di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali banyak dari kita berpikir bahwa apa yang rohani, benda-benda yang rohani itu adalah sesuatu yang harus kita sembah, karena kita berpikir Tuhan ada di sana. Tapi dari pelajaran hari ini kita belajar dari seorang Gideon, bagaimana kepahlawanan dia, kemudian pemikiran dia membuat baju efod, ya, sesuatu yang sangat berharga secara keagamaan orang Yahudi pada saat itu, malah menjadi jerat karena bangsa Israel menyembah baju itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita hari-hari ini nggak berhubungan dengan ilmu hitam, dengan ilmu gaib, dengan klinik, mistis dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita belajar, kadang hal yang rohani yang kita pikir benar,
kemudian tanpa kita sadari kita sembah benda itu, yang mana itu bukan Tuhan, yang mana itu malah menjadi berhala. Dari berkat malah menjadi berhala, dari berkat malah menjadi jerat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita mau pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Hari-hari ini apa yang kita sembah melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Apa yang kita puja melebihi Tuhan, itu adalah jerat bagi setiap kita. Alkitab tidak mencatat apakah Gideon ikut menyembahnya atau tidak. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Alkitab mencatat itulah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rupanya. Hari ini yuk datang sama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau pikirkan baik-baik. Hari-hari ini apa yang kita sembah melebihi kita menyembah Tuhan? Berkat dari Tuhan, uang mungkin itu adalah berkat dari Tuhan bagi kita. Tapi kita malah menyembah uang itu. Dari berkat malah menjadi jerat, dari berkat malah menjadi berhala. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, saya mau ajak kita berdoa. Kita merenungkan baik-baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami belajar Tuhan hari-hari ini yang mungkin kelihatannya hal yang rohani, mungkin sebuah salib ya Bapa, atau mungkin sebuah benda mati lainnya, tapi kami menyembahnya lebih daripada kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan Yesus, karena kami tahu malam hari ini kami mau mendeklarasikannya sekali lagi, hanya Engkaulah yang layak kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan istirahat. Besok pagi kami bangun dengan kesegaran, kekuatan, sukacita, pengharapan, pengurapan yang baru daripadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi di renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.